Salam sejahtera, perkenalkan kami dari kelompok 311 PI1 akan berperan sebagai utusan pemerintah Chili dalam rangka untuk memenuhi penugasan tugas ekonomi bab 2 terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Oleh sebab itulah kami akan memaparkan di dalam video ini terkait dengan rencana kerja pembangunan daerah Sumatera Utara. Namun sebelum itu ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dominic Jeremy Manalu. Perkenalkan, nama saya Asna Setanggam. Perkenalkan, nama saya Luisa Manalu. Perkenalkan, nama saya Agnes Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Larissa Utagaon. Dan perkenalkan, nama saya Krisdo Sutasoi. Baiklah, ini adalah video kami terkait dengan rencana kerja pembangunan daerah Sumatera Utara. Apakah teman-teman sekalian pernah bertanya, jembatan sebesar ini punya siapa sih? Karena kan seperti yang kita lihat kan, jembatan ini tuh untuk kepentingan bersama. Lihatlah kan, ada di sana daratan yang dipisahkan oleh sungai dengan daratan lainnya. Tentu saja ini bisa kita simpulkan untuk kepentingan bersama, di mana untuk menyeberangkan seseorang atau sekelompok orang dari satu daratan ke daratan lainnya. Jadi biar saya jelaskan, kalau jembatan ini sebenarnya punya pemerintah yang diatur dalam APBN dan kemudian dirancangkan kepada RKPD. Nah, apa sih RKPD itu? Yuk, kami jelaskan tentang RKPD. Kami dari utusan pemerintah Cilik sudah sepatutnya menjelaskan dari awal terkait dengan RKPD agar nanti kita tidak bingung lagi dalam mengimplementasikan RKPD-nya. Nah, RKPD itu atau RKP lah dulu kita sebutkan karena itu berskala nasional, rencana kerja pemerintah itu memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pemindanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Jadi itulah pengertian dari RKPD atau RKP, dan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, rancangan APBN itu berpedoman kepada RKPD. Jadi RKPD dapat kita simpulkan rencana kerja yang bukan lagi hanya daftar keinginan, tetapi sudah daftar yang sudah dipikirkan matang-matang dengan memikirkan berbagai aspek, misalnya pendanaannya tadi. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu latar belakang RPJMD dan RKPD. Jadi RPJM itu adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berkisar 5 tahun yang kemudian diimplementasikan lagi kepada RKPD yang jangka waktunya 1 tahun. Bisa kita baca latar belakang dari RPJMD dan RKPD. Itu ada 2 poin. Kemudian kita juga dapat membaca nilai strategis RKPD yang ada 4. Yang pertama, penerjemah visi dan misi kepala daerah. Jadi dari visi dan misi kepala daerah itulah kita menentukan RKPD, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua itu arahan operasional bagi perangkat daerah. Yang ketiga, acuan bagi gubernur dan DPRD. Dan yang terakhir, instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah. Jadi itulah penjelasan awal terkait dengan RKPD atau gambaran umumnya terkait dengan RKPD. Nah kami juga akan memaparkan atau menampilkan siklus perancangan RKPD. Mari kita lihat, let's see. Nah, rangkaian pembahasannya itu ada 5 nih.
aspek. Yang pertama itu gambaran umum capaian makroekonomi. Nah, karena kita membahas terkait dengan RKPD Sumatera Utara, maka kita akan membahas terkait dengan gambaran umum capaian makroekonomi Sumatera Utara. Jadi ini seperti faktor-faktor yang harus kita bahas untuk kita mengetahui yaitu permasalahan dan isu strategisnya. Jadi ini nanti adalah pokok yang mau kita bahas yang kedua, yang diambil dari gambaran umum capaian makroekonomi. Jadi yang kelima ini saling berkesinambungan. Kemudian yang ketiga adalah prioritas pembangunan. Di prioritas pembangunan ini adalah aspek-aspek yang diprioritaskan untuk dibangun yang diambil dari permasalahan dan isu strategis tadi. Kemudian yang keempat yang perlu kita bahas adalah program atau kegiatan prioritasnya. Jadi kan bisa kita lihat yang keempat sama yang ketiga ini hampir sama, yaitu prioritas. Tetapi perbedaannya, kalau yang di sini masih memaparkan aspek-aspek yang diprioritaskan untuk dibangun, sementara yang keempat ini sudah seperti implementasi dari yang ketiga, atau seperti rangkaian kerja nyata dari pokok yang ketiga, yaitu prioritas pembangunannya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, contoh program pemerintah periode RKPD sebelumnya. Jadi kita juga perlu menelisik periode yang lalu terkait dengan program pemerintahnya yang sudah berhasil. Nah, nanti kami akan memaparkan contohnya dan juga kami akan memaparkan contoh dari keadaan Sumatera Utara, Tapanuli Utara yang perlu untuk disampaikan atau bahkan dibangun dalam jangka waktu atau di dalam RKPD tahun 2022 saat ini. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas terkait dengan gambaran umum capaian makroekonomi Sumatera Utara. Baiklah, ini adalah gambaran umum capaian makroekonomi Sumatera Utara. Dua, permasalahan dan isu strategis. Permasalahan pokok Sumatera Utara ada 6 permasalahan. Yang pertama itu tentang cukup tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua tentang belum memadai pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga tentang belum optimalnya konektivitas infrastruktur daerah. Yang keempat tentang belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah. Yang kelima tentang pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. Yang keenam tentang belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik terhadap masyarakat. Cukup tingginya tingkat kemiskinan daerah dan pengangguran. Sumatera Utara mengalami adanya pengangguran disebabkan oleh salah satu disebabkan oleh lowongan pekerjaan yang belum memadai, mengakibatkan banyaknya pengangguran, di mana pengangguran ini mengakibatkan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara cukup tinggi. Berikutnya yaitu tentang pemerataan, belum memadainya pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan dan kesehatan, di mana kualitas akses layanan kualitas pendidikan dan kesehatan ini contohnya di Sumatera Utara, di daerah-daerah pelosok pelayanan tersebut belum memadai, pelayanan tersebut belum nyampe ke daerah-daerah tersebut, ke daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah tertinggal, yang dimana hal ini salah satu faktor penyebab pengangguran, di mana kurangnya pendidikan atau pengetahuan mereka. Berikutnya yaitu tentang belum optimalnya konektivitas infrastruktur wilayah. Infrastruktur wilayah atau belum optimalnya pembangunan. Contohnya di Sumatera Utara, contohnya pembangunan jalan. Di mana seperti di Tapanuli, contohnya di daerah-daerah Siarangarang dan daerah Permonangan, di mana hal tersebut konektivitas atau pembangunan ini belum optimal.
Berikutnya tentang belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah, di mana suatu daerah di Sumatera Utara, daerah atau daerah pelosok belum dapat atau belum optimal untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di sini, diakibatkan salah satunya juga karena kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ini belum memadai, belum optimal, dan juga belum bagusnya jalan yang dibangun terhadap daerah tersebut. Yang kelima tentang masih rendahnya pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan dan kebencanaan, di mana hal tersebut atau suatu daerah di mana masyarakat di dalam suatu daerah tidak menyadari kalau lingkungannya ini rawan akan bencana sehingga mengalami kebencanaan, yang dimana pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut belum bagus, belum optimal dilakukan. Yang terakhir yaitu tentang belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal-hal ini diakibatkan salah satunya faktornya ini, di mana para utusan pemerintah tidak melakukan kinerjanya dengan baik di beberapa wilayah atau di beberapa daerah, di mana utusan pemerintah tersebut hanya melakukan atau menyuruh bawahannya untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak memikirkan masyarakat, tidak memikirkan hal-hal apa yang akan terjadi terhadap masyarakat jika rencana mereka dilakukan. Yang berikutnya tentang isu strategis Sumatera Utara. Apa sih isu strategis itu? Isu strategis ini merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas adalah daerah atau masyarakat. Isu strategis Sumatera Utara ini yang pertama yaitu peningkatan kompetensi sumber daya alam atau sumber daya manusia. Yang kedua tentang penguatan konektivitas infrastruktur wilayah. Dan yang terakhir merupakan pengembangan potensi ekonomi, produktivitas dan berkelanjutan. Isu strategis Sumatera Utara ini merupakan kesimpulan dari permasalahan pokok Sumatera Utara tadi. Arahan presiden ini terkait dengan visi dan misi oleh presiden, yang dimana ada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Jadi arahan presiden tersebut merupakan poin penting dari visi misi presiden. Oke, sekarang kita masuk kepada 7 agenda pembangunan. Nah, agenda ini kan udah diambil dari poin-poin arahan presiden yang tadi, baru diperjelas lah di agenda ini. Yang pertama itu ada memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Itu tadi ada tercantum di misi. Kemudian yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ada juga tadi itu terletak di pada misi presiden. Oke, agenda yang ketiga itu yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan budaya saing. Nah, ini meningkatkan sumber daya manusia ini sudah ada tadi di arahan presiden yang pertama, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Baru masuk kepada yang nomor 4, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Nah, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ini tercantum juga tadi di misi yang nomor 5. Diperjelaslah dalam 7 agenda ini. Baru nomor 5 itu kan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Nah, memperkuat infrastruktur ini udah diperjelas di sini dari arahan presiden yang nomor 2 ini. Baru masuk pada nomor 6, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Baru agenda yang terakhir yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Ini transformasi pelayanan publik ini ada juga di poin-poin arahan presiden yang tadi, yaitu nomor 5. Diperkuatlah semuanya poin atau arahan dari presiden itu pada agenda pembangunan ini. Dan juga di pembangunan
ini di agenda pembangunan ini diperkuat dari visi dan juga misi dari Presiden. Jadi tadi kita kan sudah membahas terkait visi misi Presiden. Yang seperti kita tahu, visi dan misi Presiden itu adalah awal dari RPJMN yang dimana diuraikan kembali dengan arahan Presiden dan kemudian diuraikan lagi kembali dengan 7 agenda pembangunan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerangka pembangunan RPJMN 2020 sampai 2024. Ini seperti tadi kan sudah dijelaskan juga 7 agenda pembangunan itu nanti akan dispesifikkan lagi. Nah, inilah yang dispesifikkan itu sudah formal dia. Kerangka pembangunan RPJMN 2020 sampai 2024. Jadi kerangka pembangunan ini sesuai dengan visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil dan makmur. Kenapa begitu? Jadi di sini kan bisa kita lihat juga tujuan dari kerangka pembangunan RPJMN itu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Jadi bisa kita tarik kesimpulan tema dari kerangka pembangunan RPJMN 2020 sampai 2024 adalah ini temanya Indonesia berpenghasilan menengah sampai tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Oke, baiklah kita lanjut. Sesuai dengan tema ini, maka dibagilah lagi dengan 5 aspek, yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan politik, hukum, dan pertahanan dan keamanan. Ini kan sesuai dengan arahan Presiden tadi. Jadi, penjabarannya lagi di pembangunan manusia. Pembangunan manusia ini terkait lagi dengan yang pertama, pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Kemudian yang kedua, SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemudian terkait dengan pembangunan ekonomi, itu terkait lagi dengan aspek-aspek yaitu pangan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital, industri manufaktur, kemudian kelautan dan kemaritiman. Itulah aspek-aspek dari pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga itu pembangunan kewilayahan. Pembangunan kewilayahan itu terkait lagi dengan sentra-sentra pertumbuhan, komoditas unggulan daerah, pertumbuhan perkotaan. Kemudian yang keempat itu adalah aspek pembangunan infrastruktur. Nah, di dalam pembangunan infrastruktur ini itu mencakup pembangunan di transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, perumahan dan pemukiman. Kemudian yang terakhir itu adalah aspek pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Jadi di dalam aspek ini itu mencakup dengan hukum dan regulasi, pertahanan dan keamanan dan politik. Oke, selanjutnya pengarus utamaan. Jadi pengarus utamaan itu adalah sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang awalnya tidak penting atau bersifat marginal. Seperti yang kita ketahui, marginal itu kan seperti pengertiannya sisa-sisa kan. Jadi di dalam pengarus utamaan ini, aspek-aspek yang tidak pentingnya itu digiringlah ke dalam putaran pengambilan keputusan atau pengelolaan aktivitas utama kelembagaan dan program kerja. Jadi inilah aspek-aspek yang tidak penting tadi. Biar aku bacakan ya. Kesetaraan gender, tata kelola atau governance, kemudian kerentanan bencana, perubahan iklim dan modal sosial dan budaya. Jadi itulah aspek-aspek marginal tadi yang kemudian digiring untuk menjadi sebuah aspek untuk menjalankan keputusan atau mengambil keputusan. Jadi karena yang kita bahas ini adalah RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah Sumatera Utara, maka kita juga harus membahas terkait dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara. Itu tahun 2019 sampai tahun 2023. Visinya seperti yang kita baca, yaitu Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. Sama itu seperti RPJM tadi kan. Kemudian misinya itu membangun desa dan menata kota. Itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, bermartabat dalam kehidupan, bermartabat dalam politik, bermartabat dalam pendidikan, bermartabat dalam pergaulan dan bermartabat dalam lingkungan. Itu adalah visi dan misi Gubernur Sumatera Utara.
yang perlu kita ketahui, karena seperti yang kita ketahui visi dan misi itulah yang menjadi awalan atau dasar atau acuan dari arah kebijakan dari pemerintah. Kalau dari RPJMN tadi menghasilkan kerangka pembangunan RPJMN, dari visi dan misi gubernur tadi menghasilkanlah itu arah kebijakan sasaran pokok RPJMD, yaitu tahun 2019 sampai 2023. Nah, ada 5 tahun itu arah kebijakan sasaran pokoknya. Nah, muncul lagi pertanyaan di benak kita itu, kenapa beda dengan RPJMN? Tadi RPJMN itu 2020 sampai 2024 yang dimana hanya 4 tahun. Sementara ini ada 5 tahun kan? Sebenarnya RPJM itu rencana pembangunan jangka menengah itu kisarannya 4 sampai 5 tahun. Nah, jadi itu tidak berbeda dengan arah kebijakan ini, RPJMD ini. Karena kan RPJMN tadi itu sudah mengalami perubahan sehingga hanya 4 tahun lagi dia yang sudah dipadatkan lagi RPJMN-nya itu. Sementara RPJMD ini belum melakukan perubahan, jadi masih murni dia dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Itulah penjelasan singkat terkait perbedaan tahunnya. Jadi kita masuk lagi terkait arah kebijakan sasaran pokoknya. Terdiri Jadi inilah prioritas pembangunan 2019 sampai 2023. Jadi ini seperti kesimpulan atau inti dari semua arah kebijakan dari pembangunan tadi, RPJMD Sumatera Utara tadi. Mari kita telaah. Yang pertama, visinya itu Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. Jadi strategi utamanya itu adalah membangun desa dan menata kota, yang terdiri dari 5 prioritas pembangunan. Yang pertama, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata. Jadi itulah inti dari prioritas pembangunan 2019 sampai 2023 Sumatera Utara. Pembahasan selanjutnya yaitu program atau kegiatan prioritas yang dituangkan dalam RKPD dalam kurun waktu 1 tahun menurut prioritas pembangunan 2019 sampai 2023 Provinsi Sumatera Utara. Check it out. 사람들은 무언가 잃어가나 보다. 그치만 나랑은 상관없는 어른들의 일이다. 난 뭔가를 잃기엔 너무 18이니까. 난 지금 널 향해 달려가고 있어. 숨이 턱까지 차올라. 괜찮아. 잠시 후 널 마주할 생각에 가슴이 터질 듯 두근대고 있어. 저 멀리 보이는 네가 가장 빛나. 넌 마치 별빛과도 같은 걸. 조금만 더 가까이 한 발자국 다가갈수록 넌 사라질 것만 같아. 조심스레 내게 꼭 할 말이 있어. You are my starlight, you are my sunshine. 너가 무엇을 원하든 날 비춰주는 건 너야, 너야, 그게 너야. Baik, seperti teman-teman lihat, saya berada di Jalan Lintas Sumatera Utara. Ini membuktikan bahwa ini adalah hasil dari RKPD tahun 2021. Seperti yang kita lihat bahwa jalan ini sudah mengalami perubahan dan di mana jalan
dan lain sebagainya sehingga dapat merusak jalan ini. 울지마 괜찮아 언제나 난 네 옆에 있어 넌 부서질 것만 같아 조심스레 내게 꼭 할 말이 있어 You are my starlight You are my sunshine 너가 무엇을 원하든 날 비춰주는 건 너야 너야 그게 너야 Be like everyone Shine on each other 슬픈 표정은 이제 곧 사라지고 말 거니까 기억해 우린 무엇보다 더 빛나는 존재란 걸 Baik, kami telah sampai di peternakan di dekat daerah Kecamatan Sipaholon. Peternakan ini merupakan implementasi dari RKPD 2021 yang mana peternakan ini dibangun sekitar 2021 dan berakhir 1 bulan yang lalu. Peternakan ini merupakan lahan kosong kian yang mana dialihfungsikan menjadi peternakan yang menternakkan seperti ayam dan sapi. Selain itu, peternakan ini juga berfungsi untuk daerah-daerah sekitar sini yang mana di sebelah sana atau di dekat peternakan ini terdapat SMK yang mana di dalam SMK itu ada jurusan peternakan di mana siswa-siswi dari SMK tersebut bisa menggunakan atau bisa melakukan PKL di peternakan ini. Peternakan ini memudahkan para siswa tersebut melakukan PKL mereka yang mana tempatnya terjangkau bagi mereka. You are my starlight, you are my sunshine 너가 무엇을 원하든 날 비춰주는 건 너야 너야 그게 너야 We like everyone shine on each other 슬픈 표정은 이제 곧 사라지고 말 거니까 기억해 우린 무엇보다 더 빛나는 존재란 걸 Baik, kita telah sampai di lahan pertanian atau tahan pangan masyarakat Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara. Lahan ini merupakan lahan yang sudah diolah atau mulai dilakukan pengolahan lahan dari 2021 sampai sekarang. Dan biasanya untuk memeriksa atau melihat keadaan lahan ini, utusan pemerintah datang untuk melihatnya, yaitu dari utusan dari Dinas Pertanian.